Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man minkumul wafa, amma ba'du. Ya jami'atul bil ahibba, naltaqi maratan ukhra ma'a Ustaz Awan Suryana fi darsi lughah al-arabiyyah fi hadhihi al-fursah al-tayyibah. Insyaallah sanastamiru maqad bada'na fi hifdzi tarjamati surah al-insyiqaq wa qad hafidhna fi usbu' al-qadim 20 ayatan wa insyaallah fi hadhihi al-fursah sanukmilu ila awakhir ayat. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Ustaz Awan Suryana dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama bahasa Arab tarjamah Al-Qur'an ya. Insyaallah dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk menghafal surah Al-Insyiqaq beserta terjemahnya. Dan alhamdulillah di minggu yang kemarin kita sudah menghafal sampai ayat yang ke-20 ya. Sudah 20 ayat yang sudah kita hafalkan, dan insyaallah dalam kesempatan ini kita akan menghafal sisa dari ayat-ayat yang tersebut ya, ayat yang sudah kita hafalkan kemarin di kegiatan kali ini. Kita akan sempurnakan di video kali ini. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian dan semangat untuk menghadapi penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan tidak lama lagi ya. Dipersiapkan, dihafalkan, dan terus dilatih. Terima kasih. Kita mulai. Baik, kita akan menghafal ayat yang ke-1, yaitu ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik bagaimana cara menyebutkannya dan bagaimana cara menerjemahkannya, jangan sampai keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Wa idza, dan apabila, quri'a, dibacakan, 'alaihim, kepada mereka atau terhadap mereka, bisa ya. Al-Qur'anu, Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Perhatikan baik-baik. Wa idza, dan apabila, quri'a, dibacakan, 'alaihim, kepada mereka, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Ya, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau bersujud. Ya, itu adalah makna dari ayat surah Al-Insyiqaq ayat ke-21 ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ketika dibacakan dikasih tahu ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, tapi tidak mau mengindahkan, tidak mau mengagungkannya. Maksudnya la yasjudun ya. Makanya di sini ini adalah ayat as-sajdah ya. Kita disunahkan untuk bersujud ketika membaca Al-Qur'an yang ada ayat sajdahnya. Nah, di ayat ini adalah ayat as-sajdah. Jadi kita ketika digunakan ketika praktek sholat, misalnya di sholat qiyamul lail atau di sholat tahajud, ketika mendapatkan ayat ini maka kita disunahkan untuk bersujud, kemudian kita berdoa kepada Allah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, kemudian kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Baik, silahkan dicoba. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat yang kedua, ayat ke-22 surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatikan baik-baik.
balil ladzina kafaru yukadzibun, balil ladzina kafaru yukadzibun, bal bahkan, alladzina kafaru orang-orang kafir itu, yukadzibun mereka mendustakannya. Ulangi, bal bahkan. Jadi kalau dalam membaca Al-Quran kita menggunakan diwakofkan dikaliguskan balil ladzi, padahal sebenarnya bal, ya, bal alladzina kafaru. Jadi di antara dua lam yang dia ini disukunkan, nah, jadi kita satukan. Jadi yang tadinya dia sukun jadi berharokat kasrah, balil ladzina kafaru. Jadi awalnya bal alladzina kafaru, bal alladzina kafaru. Dan orang-orang Arab nggak bisa baca kayak gitu, ya. Kalau kita kan mudah, ya, bal alladzina kafaru yukadzibun. Tapi orang-orang Arab berat untuk mengucapkan itu. Makanya ada kaidah yang menjadikan lam bersukun ini menjadi kasrah, dibacanya balil ladzina kafaru yukadzibun. Di Quran kalian, di mushaf kalian tulisannya insyaallah sudah seperti itu, ya. Tapi kalian jadi tahu asal kalimatnya adalah bal. Oke, lanjutkan. Bal bahkan, alladzina kafaru orang-orang kafir itu, yukadzibun mereka mendustakan, ya. Ya, bukannya beriman, kata Allah, bahkan orang-orang yang kafir itu mereka mendustakannya. Ya, mendustakan apa? Yang tadi ayat yang sebelumnya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Berarti siapa yang didustakan? Siapa yang tidak dipercayai? Yaitu Al-Qur'an Al-Karim, ya. Tidak mempercayai Al-Qur'annya, tidak juga mempercayai Rasulnya yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bal bahkan, alladzina kafaru orang-orang kafir itu, yukadzibun mereka mendustakannya. Silahkan dicoba. Baik anak-anak, kita lanjutkan ayat yang ketiga, yaitu ayat ke-23. Perhatikan baik-baik bagaimana cara menerjemahkannya dan bagaimana gerakannya agar kalian tidak salah faham untuk memahami ayat ini. Oke, ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu dan Allah, a'lamu lebih mengetahui, bima yu'un dari apa yang mereka sembunyikan. Wallahu dan Allah, a'lamu lebih mengetahui, bima yu'un dari apa yang mereka sembunyikan. Jadi Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati mereka, yaitu tidak mau beriman kepada Al-Qur'an dan mendustakan Al-Qur'an. Ya, baik anak-anak rahmat Allah, itu maksud dari ayat yang ke-23 ini, ya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu dan Allah, a'lamu lebih mengetahui, bima yu'un dari apa yang mereka sembunyikan. Baik, selamat mencoba. Baik, kita lanjutkan ayat yang keempat, yaitu ayat ke-24. Konsentrasi, perhatikan bagaimana cara menerjemahkannya dengan baik, ya, dan konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Perhatikan baik-baik. Fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira untuk mereka. Wah, agak panjang, ya.
Fabashshirhum, maka berikanlah kabar untuk mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ulangi, fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira untuk mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ya. Nah, Ustaz, kok tadi kalimatnya berikanlah kabar gembira tapi dengan azab yang pedih? Maksudnya apa? Nah, ini adalah salah satu dari balaghatul kalam yang sangat indah dari Allah SWT untuk menyentil, ya, menyentil, menyindir orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya apa? Kata Allah, berikanlah kabar gembira untuk mereka, ya. Padahal sebaliknya, yaitu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak mau beriman adalah azab yang pedih, azabun alim, bi'adzabin alim, ya, dengan azab yang pedih. Jadi maksud dari ayat ini adalah ingin menyentil orang-orang yang tidak mau nurut sama Al-Qur'an, ya, yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, bi'adzabin alim. Fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, ya, biarkan mereka gembira dulu, senang-senang dan sebagainya. Insyaallah saya akan siapkan, kata Allah kan begitu, ya, saya akan siapkan azab yang pedih untuk mereka, ya. Fabashshirhum, maka berikanlah kabar untuk mereka, kabar gembira untuk mereka bi'adzabin alim, ya, dengan azab yang pedih. Nah, ini juga ada kalimat bi'adzabin alim, ya. Ada alim, ada alim, ya, alim. Hati-hati, a sama ain beda tuh kan. Kalau misalnya kalian tidak bisa membedakan hamzah dan ain, nah, artinya jadi beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kamu nggak bisa nyebutin ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, artinya jadi beda, ya. Segala puji bagi Engkau, Rabb, pemilik segala rasa sakit. Tuh kan artinya salah. Ayo belajar Quran dengan baik. Oke? Baik, silahkan mencoba. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, ayat yang terakhir, ayat yang kelima di video ini itu ayat 25. Konsentrasi. Perhatikan baik-baik bagaimana cara menerjemahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Perhatikan baik-baik. Illa, kecuali, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan, boleh lah ya, maksudnya artinya sama ya. Ulangi, wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan, lahum, bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Oke, ulangi. Illa, kecuali, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal kebajikan, lahum, bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Oke, illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik anak-anak, itu adalah ayat yang terakhir. Selamat mencoba. Baik, ya jami'atul bil ahibba, alhamdulillah qad intahayna fi hifdzi tarjamati surah Al-Insyiqaq. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk menghafal surah Al-Insyiqaq min ayatil ula ila ayatil akhirah. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Insyaallah si usbu'il qadim insyaallah sanastamiru fi surah Al-Jadidah.
Mahia la adri. Ya, insyaallah di pekan yang selanjutnya anak-anak Allah kita akan menghafalkan surah yang baru. Apakah surahnya? Gak tahu lah, nanti ya, surprise saja ya. Baik anak-anak, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Pesan terakhir dari Ustadz yaitu adalah jangan sampai apa yang kamu hafalkan, apa yang kamu maknai, apa yang kamu terjemahkan hanya sebatas belajar saja, hanya sebatas mengetahui saja, tapi tidak mau mengamalkan. Itu sangat sayang sekali, ya. Kalian di SD Syifa 2 ini selain menghafal Al-Quran juga mencoba memahami tarjamah Al-Qurannya itu. Agar apa? Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab apa? Kan masih ingat di awal video ini ya, agar apa yang kamu fahami itu bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat ya, ingat anak-anak, kalian ini adalah Al-Quran berjalan. Allah sudah menitipkan Al-Quran kepada hati kalian ya. Oleh karenanya jangan sampai mata ini kamu gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai telinga ini kamu gunakan banyak untuk mendengarkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai otak ini kamu isi dengan sesuatu yang jelek, yang buruk ya, dan hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia. Jangan sampai tangan ini kamu gunakan untuk mengambil barang orang lain, mengambil barang hak atau hak orang lain dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu mengetahui di dalam hatimu sudah ada Al-Quran ya. Jadilah sahabat-sahabat Al-Quran yang bukan hanya membacanya, yang bukan hanya mentelaahnya, yang bukan hanya memahaminya, tapi juga mencoba sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Oke, semoga Allah menolong kita semua, terlebih khusus Ustadz yang menyampaikan. Yuk kita sama-sama saling mendoakan, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.